Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medasari, NPM A1F021020 dari Prodi Pendidikan Kimia kelas B, kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan percobaan dengan judul Teorema Torricelli pada tangki bocor. Tujuan praktikum. Yang pertama, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan hipotesis sementara atau dugaan hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, menentukan alat dan bahan yang digunakan pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketiga, mengetahui fungsi dan cara menggunakan alat pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keempat, menentukan langkah kerja pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kelima, menyusun atau melengkapi tabel hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang keenam, menaksirkan besaran yang berpengaruh pada teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang ketujuh, menghubungkan hasil-hasil percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor dengan teorinya. Yang kedelapan, membuat kesimpulan dari percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kesembilan, mengemukakan hasil pengamatan yang mungkin terjadi jika besaran yang berpengaruh pada percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kesepuluh, menggunakan konsep yang benar untuk menjelaskan hal yang terjadi berkaitan dengan teorema Torricelli pada tangki bocor. Selanjutnya yaitu hipotesis sementara atau dugaan hasil percobaan. Yang pertama, apa saja faktor yang mempengaruhi pancaran air yang kuat tiap lubang pada botol? Jelaskan. Jawabannya, ketinggian. Karena semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin kecil pancaran air yang keluar. Sebaliknya, semakin rendah lubang pada botol, maka semakin besar pancaran airnya. Yang kedua, bagaimana jangkauan air pada botol? Urutkan dari jangkauan terjauh hingga terrendah. Jawabannya, semakin tinggi lubang, maka semakin kecil pancarannya. Urutan jangkauan dari yang terjauh hingga terendah yaitu lubang yang terletak pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. Baiklah, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan yaitu air secukupnya, alat, botol mineral 1,5 liter berfungsi sebagai tangki. Kemudian penggaris berfungsi untuk mengukur jarak pancaran air. Kemudian lakban berfungsi untuk menutupi lubang pada botol. Paku berfungsi untuk melubangi botol. Kemudian spidol berfungsi untuk menandai lubang pada botol. Kemudian mancis berfungsi untuk memanaskan paku. Kemudian gunting berfungsi untuk memotong lakban. Selanjutnya langkah kerja. Yang pertama, letakkan penggaris di depan botol. Tandai dengan spidol ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm. Setelah itu, panaskan ujung paku dengan mancis. Kemudian lubangi tanda pada ketinggian 10 cm dan 20 cm. Setelah itu, gunting lakban untuk menutupi lubang. Setelah lubang ditutup, masukkan air ke dalam botol hingga mencapai tanda pada ketinggian 25 cm. Letakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol. Buka lakban pada lubang setinggi 10 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasilnya pada tabel pengamatan 7.1. Tutup lakban
dan isi kembali botol hingga ketinggian 25 cm. Ulangi sebanyak 5 kali sehingga mendapatkan 5 hasil pengamatan. Selanjutnya, buka lakban pada lubang setinggi 20 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasilnya dalam tabel pengamatan 7.2. Ulangi langkah hingga mendapatkan 5 hasil pengamatan. Baiklah, selanjutnya yaitu data hasil praktikum. Tabel 7.1 hasil percobaan jarak terpancar ketinggian lubang 10 cm, percepatan gravitasi 10 meter sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg meter kubik. Pada ketinggian lubang 10 cm, maka didapat kedalaman air sebesar 15 cm. Tekanan hidrostatisnya yaitu 1500 Pa. Jarak pancaran sesuai rumus teori Celly yaitu 24,5 cm. Jarak pancaran terukur pada data 1 20 cm, kedua 20,5, ketiga 21, keempat 20, kelima 20. Maka didapatkan ralat mutlak sebesar 0,2, ralat nisbinya 0,958%, ketelitiannya yaitu 99,015%. Selanjutnya itu tabel 7.2 hasil percobaan jarak pancaran ketinggian lubang 20 cm. Percepatan gravitasi 10 meter sekon kuadrat, massa jenis air 1000 kg meter kubik. Pada ketinggian 20 cm, maka didapat kedalaman 5 cm. Tekanan hidrostatisnya yaitu 500 Pa. Jarak pancaran sesuai rumus teori Celly yaitu 20 cm. Jarak pancaran terukur yaitu pada data 1 16 cm, data 2 15,5, ketiga 16, keempat 16,5, kelima 16,5. Sehingga didapat ralat mutlak sebesar 0,366, ralat nisbinya 2,273% dan ketelitiannya yaitu 97,727. Rumus menghitung kedalaman air. Kedalaman air sama dengan ketinggian air dikurang ketinggian lubang. Maka pada tabel pengamatan 7.1 diperoleh kedalaman air sebesar 15 cm. Pada tabel pengamatan 7.2 didapat kedalaman air sebesar 5 cm. Kemudian rumus perhitungan hidrostatis, yaitu P sama dengan Rho GH, di mana P tekanan oleh zat cair, Rho massa jenis zat cair, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman posisi benda diukur dari permukaan zat cair. Kemudian pada tabel 7.1 diperoleh tekanan hidrostatisnya yaitu 1500 Pa dan pada pengamatan 7.2 didapat 500 Pa. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan jarak pancaran sesuai rumus teorema Torricelli, yaitu X sama dengan 2 akar H1 dikali H2, di mana X adalah jarak pancaran, H1 ketinggian lubang, H2 kedalaman air. Maka pada tabel pengamatan 7.1 didapat 24,5 cm dan pada tabel pengamatan 7.2 didapat 20 cm. Selanjutnya itu ralat pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1. Rumus dari ralat mutlak yaitu delta X sama dengan akar sigma XN dibagi N dalam kurung N dikurang 1, sehingga didapat 0,2. Ralat nisbi dengan rumus AL sama dengan delta X per X dikali 100, sehingga didapat hasil 0,985%. Ketelitian yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L,
sehingga didapat hasil 99,015%. Selanjutnya itu rala pancaran terukur pada tabel pengamatan 7.1. Rumus rala mutlak yaitu delta X sama dengan akar sigma X dikurang X aksen kuadrat dikurang N dalam kurung N dikurang 1, sehingga didapat hasil 0,366. Rala nisbinya yaitu delta L sama dengan delta X per X dikali 100%, sehingga didapat hasil sebesar 2,273%. Kemudian yaitu ketelitian, yaitu K sama dengan 100% dikurang delta L, sehingga didapatkan hasil sebesar 97,727%. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Teorema Torricelli yaitu kelajuan fluida menyembur keluar dari lubang yang terletak pada jarak H di bawah permukaan atas fluida dalam suatu wadah sama seperti kelajuan yang akan diperoleh suatu benda yang jatuh bebas dari ketinggian H. F sama dengan 2GH. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekanan pada kedalaman tertentu. Rumus tekanan hidrostatis yaitu P sama dengan rho GH, di mana P adalah tekanan hidrostatis, rho merupakan massa jenis cairan, G percepatan gravitasi, dan H kedalaman. Besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu yang pertama massa jenis zat cair, yang kedua kedalaman zat cair, yang ketiga percepatan gravitasi. Berikut adalah grafik hubungan antara kedalaman air terhadap hidrostatis pada tabel pengamatan 7.1. Selanjutnya, Torricelli adalah aplikasi penurunan hukum Bernoulli. Meskipun apa yang digagaskan oleh Torricelli mendahului 100 tahun sebelum hukum Bernoulli muncul. Bagaimana bisa? Sederhana. Torricelli menurunkan rumus-rumus tersebut dengan bantuan hukum kekekalan energi mekanik, tapi berbeda dengan Bernoulli yang lebih sulit. Cara Torricelli sangat sederhana, yaitu P2 ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho P2 kuadrat sama dengan P1 ditambah 1/2 rho GH1 ditambah rho P1 kuadrat. PO ditambah rho GH2 ditambah 1/2 rho V2 kuadrat sama dengan PO ditambah PGH1 ditambah 0. 1/2 PV2 kuadrat sama dengan P rho GH1 dikurang H2. V2 kuadrat sama dengan GH. V2 sama dengan akar GH. Selanjutnya yaitu berdasarkan tabel pengamatan 7.1 dengan ketinggian lubang 10 cm, pancaran air yang keluar lebih besar dibandingkan dengan lubang yang ketinggiannya 20 cm. Dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi jarak pancaran air yaitu ketinggian lubang. Pada percobaan, keluar air tidak sama, bisa disebabkan kesalahan dalam melubangi botol. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Semakin tinggi lubang pada botol, maka semakin pendek pancaran airnya. Dan sebaliknya, semakin rendah lubang pada botol, maka semakin jauh pancarannya. Besaran-besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu massa jenis zat cair, kedalaman zat cair, dan percepatan gravitasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Apabila terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.